Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pagi semua, haleluya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, saya akan membacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Dalam segala keadaan, hendaklah kalian bersyukur, sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian, sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Pagi ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk bersyukur, untuk berterima kasih untuk apapun yang kita masih miliki pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kiri kananmu, engkau masih memiliki keluarga, engkau masih memiliki kesehatan, pekerjaan, atau apapun yang masih Tuhan berikan dan percayakan sampai hari ini. Kita mau terus bersyukur, amin. Kita mau bawa pujian kita mau bawa rasa terima kasih kita pada Tuhan pagi hari ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Mari kita katakan bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Biar sepanjang hidup kami Tuhan, biarlah keluar dari mulut kami senantiasa rasa syukur dan rasa terima kasih kami. Mari dari lubuk hatimu yang paling dalam kita katakan, ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu naikkan rasa syukurmu, ucapkan terima kasih pada Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
bersyukur, kami mau berterima kasih, sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Hati kami bersyukur, hati kami berterima kasih. Ketika kami melihat hidup kami Tuhan, hanya rasa syukur yang kami naikkan, kami berikan bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan, untuk selamanya Kau baik. Untuk selamanya Kau setia. Terima kasih Tuhan. Selamanya hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian-Mu Tuhan. Sebab segala pemberian yang baik itu datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Ucapan syukur kami pagi ini Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi katakan, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari saya ajak kita semua bersyukur pagi hari ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur, bersyukur, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah.
sembah Kau. Biar selama hidup kami terus bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Mari katakan, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi kita katakan, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Ia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami mau selalu bersyukur Tuhan. Biarlah tak henti-hentinya kami berterima kasih padamu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, siundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan lebih lagi rasa syukur kita. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Mari bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah. Sekali lagi katakan, selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Tuhan. Haleluya. Biar selama hidup kita mau menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Kita mau terima sukacita surga. Amin. Yes. Mari kita penuhi tempat ini dengan sorak-sorai. Katakan, terima. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan
kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan. Saya mau kita semua angkat tangan sama-sama. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, amin. Takkan hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita katakan sekali lagi, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Semua haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Sukacita surga nyata penuh. Mari sama-sama kita bernyanyi. Pampara, 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 pampara. Yang lebih sungguh lagi, sorakan haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lebih sungguh lagi yuk, kita angkat tangan kita, katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan takkan pernah hilang, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Biarlah sukacita surga penuh setiap pada kita, amin. Surga nyata penuhiku. Ayo mari kita berdendang semua. Luar biasa. Sebelum duduk, kasih senyum paling manis dan tos pada kiri kanan. Haleluya, silakan duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan lebih lagi pada Tuhan. Kau ubah kami Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, katakan ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi sepertimu. Hanya darah-Mu yang bisa membuat hati kami disucikan. Hanya darah-Mu lah yang bisa mengubah hidup kami. Hanya cinta-Mu saja Tuhan. Tidak ada satu usaha kami pun yang bisa membuat hidup kami berubah. Hanya semata-mata anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menikmati cinta-Mu saja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, setelah ibadah ini nanti kita ada fellowship, kita ada persekutuan. Ya, kita berbicara tentang Tuhan. Saudara, supaya ada hal-hal apa dalam diri kita ini kita bisa bicarakan. Ya, saya bukan selalu ya, mungkin sering curiga atas diri sendiri ini. Jadi kita perlu curiga atas diri sendiri. Kenapa ya saya begini ya? Kenapa saya begini? Saudara mesti curiga. Kalau enggak saudara, kita tidak akan pernah mengalami dinamika dengan Tuhan. Tapi kalau kita curiga terus saudara akan, kok enak ya? Kok enak ya? Kenapa? Ya kita ini enggak bebas ya dari tipuan setan dalam hidup kita ya. Lalu hari Jumat nanti ada fellowship juga anak-anak muda dan keluarga muda. Ya kita sharing sama-sama ya biar kita boleh menemukan pribadi cinta dalam hidup kita saudara. Amin. Ya. Saudara, minggu kemarin kita belajar, Tuhan ajarkan kita tentang stop berusaha. Saudara, minggu ini gimana? Masih ada di dalam batin kita ingin terus berusaha? Ada nggak? Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Ya. Oh saya belum lulus Pak, nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Tapi Tuhan mau betul-betul kita ini stop berusaha. Saudara, selama masih ada usaha akunya saudara akan pasti meleset. Pasti meleset. Ya. Karena Tuhan mau 100% oleh Dia. Bilang kiri kanan, jangan ada 1% pun kamu. Ya. Ini gampang nggak? Nggak gampang. Karena naluri dosa kita itu ingin terus berusaha. Betul nggak? Yang miskin mau berusaha kaya, yang sedih mau berusaha sukacita, saudara. Mau berusaha terus. Mau terus ada dalam diri kita berusaha. Salah nggak? Nggak salah. Kalau itu datangnya dari Tuhan. Ingat ya, harus sumbernya tuh dari Tuhan, saudara. Tapi kalau dari aku, nanti waktu saudara berhasil, saudara bilang gini, ini kan hasil jerih lelahku, ini kan hasil keringatku. Ya, layak dong aku dong. Saudara, kata layak atau kata pantas itu bahaya sekali. Ya, kemarin saya dibukakan Tuhan tentang aku pantas tuh mendapatkan ini, itu bahaya loh. Itu bahaya. Kenapa? Karena kita tidak pantas sedikit pun, kita tidak layak sedikit pun. Ya, seminggu ini saya punya pengalaman khusus lagi saudara ketika buka toko, karena anak-anak belum balik. Kalau minggu kemarin kan saya baru 2 hari jaga, masih aman-aman aja. Seminggu ini lebih lagi saudara. Ya, saya pikir-pikir setelah selesai ya kemarinnya, saya ini nekat atau berani atau apa ya? Kenapa? Karena kan nggak pernah terjun jadi sales untuk menguasai sepeda sepenuhnya gitu kan ya. Saya hanya bagian pembelian. Nah kalau bagian pembelian bagiannya saya.
Hubungan sama importir, hubungan sama pabrik sepeda itu bagian saya. Tapi kalau udah ketemu dengan customer itu jarang. Saya kalau datang pun paling-paling ya hanya memantau aja, lihat stok di gudang, di toko masih ada berapa dan sebagainya gitu saudara. Tapi seminggu ini saya lihat, wow keren ya. Istri nggak mau dampingi lagi. Alasannya mau masak gitu. Ya udah. Jadi saya sendiri saudara. Ya, kalau online amanah. Ya saya telitiin ya. Sepeda plus aksesorisnya apa saya telitiin saudara ya. Oke, warnanya jangan salah ya. Tapi kemarin sempat salah saudara. Dia mintanya bel cincin, saya kirimnya belnya beda. Ya, wah udah dibungkus, bongkar lagi gampang. Kan yang penting belum sampai ke pembelinya. Kalau udah sampai ke pembelinya kan urusannya beda, komplain saudara. Tapi ada satu kejadian yang bagi saya bilang Tuhan makanya saya ini nggak sanggup, saya nggak mampu saudara. Satu kejadian lagi rame-ramainya. Ada yang mau pesan instan. Bisa nggak pesan instan? Instan itu jaraknya 40 km dari toko. Bisa, saya bilang. Pakai Gojek aja. Oke, bisa. Ya, saya mau warnanya ini ya. Oke, ada. Dengan PD-nya saya, dia pesannya push bike. Ya, push bike itu yang nggak ada goesnya itu loh. Yang buat anak kecil, pakai kaki gitu ya. Oke. Ya, siap. Warna apa? Turquoise. Siap, saya bilang gitu. Udah, oke. Langsung dengan PD-nya saya bilang sama anak, itu udah. Langsung dikirim ya. Ya, saudara tapi luar biasanya. Bisa-bisanya saudara, waktu diikat di Gojek, saya fotoin, truk. Saya langsung kirim sama pembelinya kan, langsung saya kirim ke pembelinya saudara. Tapi Gojeknya udah jalan. Lalu pembelinya komplain, Pak, bukan itu yang saya mau. Kok banyak coklat? Saya mau yang ban putih. Peng, langsung saudara. Hah, ban putih? Saya pikir cuma warnanya aja kan. Persis kan. Waduh, gimana ini ya? Saya bilang, saya mau hubungi kurirnya. Nggak bisa, karena penjual itu nggak punya nomor handphone dari pembeli. Yang punya itu kurirnya. Ya, biasa gitu kan, kurir yang punya nomor handphone kita kan, untuk hubungi kita gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya bilang sama ininya pembelinya, tolong dong kamu hubungi kurirnya untuk dia balik, nanti saya ganti sepedanya gitu. Siap Pak gitu. Hanya gak lama dia screenshot WA dia dengan kurirnya untuk kembali, tapi kurirnya udah jauh masalahnya, kirimnya ke Jakarta Pusat. Udah 3/4 jalan. Tapi kurirnya luar biasa saudara. Makanya saya bilang saya lihat Tuhan tuh gitu saudara, kalau kemampuan saya nggak bisa saudara. Kurirnya langsung datang, saudara, saya langsung kasih duit. Duit itu punya kuasa loh, Fik. Jangan bilang nggak ada punya kuasa, duit itu berkuasa loh. Supaya dia nggak ngomel. Kalau nggak kan ngomel, Pak, saya udah 3/4 jalan, enak aja suruh balik. Tapi saya kasih duit, ya diem, ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa, udah salam tempel. Oke? Ya itu strategi lah, saudara. Karena kan Tuhan bilang, gunakan persahabatan dengan dunia ini dengan mamon yang tidak jujur. Saudara, jangan salahkan, itu gunakan. Nanti ketika mamon yang tidak jujur ini tidak bisa digunakan lagi, kamu diterima di kemah yang abadi. Bukan surga, bukan. Kemah abadi apa? Kita ketemu Yesus. Jadi kita bisa manfaatkan juga duit yang ada untuk kita ketemu Yesus. Saudara. Teman saya khusus bayar orang untuk dengar dia ngomong. Aneh kan? Jadi orang dia mau ngomong, dia bayarin orang loh. Karena apa? Supaya dia mengalami dinamika dengan Tuhan. Nah itu pengalaman dia tersendiri. Saya balik lagi gitu deh. Saya suruh anak, nih tolong cek nih yang ban yang putih. Dicek saudara juga, nggak ada barangnya. Waduh. Adanya di Pamulang, gimana? Pamulang kan tutup. Kan saya cuma buka satu toko. Gimana gitu. Tapi hikmatnya turun, saudara. Saya bilang sama pembeli, Kak, maaf Kak, stok barangnya habis ini Kak. Yang ban putihnya Pak. Saya kasih kakak, ini ada yang baru. Saya fotoin saudara, ini pushback lebih mahal harganya. Nah kalau saudara pembeli mau nggak begitu? Lebih mahal dari sebelumnya. Mau nggak Yun? Pasti mau dong, lebih mahal barangnya kan. Waduh, makasih Kak. Oke. Ya, lebih mahal. Berarti kan dia nggak usah bayar lagi. Kalau tadinya dia beli cuma 500, sekarang barangnya yang 650. Berarti kan dia dapat gratis 150. Betul nggak? Saya mau kasih tahu saudara, apakah itu betul-betul gratis? Bagi dia gratis. Tapi saudara, ada yang bayar kan?
Ya kesalahan saya, kesalahan toko, dari pihak toko ya membayar itu. Tapi maksud gini, di dunia ini tidak ada yang gratis. Dulu toilet-toilet Pertamina kalau saudara pergi pasti bayar kan? Ada kan? Sekarang pun beberapa masih ada nih. Kalau dulu kan harus bayar kan? Waktu Pak Erick Thohir aja melarang nggak boleh saudara. Tapi kan saudara ke toilet aja mau bayar. Saudara ke PIK 2, daerah Pasir Putih, itu kan banyak restoran dalamnya. Ada toilet-toilet tertentu harus bayar pakai QRIS langsung. Berapa? Sekali masuk berapa? 5.000. Betul kan bayar. Di Indomaret aja tulis bebas parkir. Nyatanya bebas nggak? Enggak. Saudara kalau pernah Holy Land, saudara pernah ke Gunung Sinai, saudara. Di Gunung Sinai toiletnya itu ya hanya dilobangin, ditutup banner-banner lama, bekas itu hanya untuk tutup. Saudara sekali masuk berapa? $1 Amerika. Sekarang berarti berapa? 17.000. Saudara mau apapun 17.000, saudara. Bayar. Saudara. Ya. Hari ini saya akan kasih tema khotbah saya, gratis bukan cuma-cuma. Ya, karena biasanya kalau orang gratis itu saudara, kalau saudara dapat sesuatu yang gratis, saudara hargai nggak biasanya? Adeline, hargai nggak biasanya? Hargai? Umumnya enggak. Betul ya Lian ya? Enggak, karena gratis. Makanya beberapa orang udah deh bayar aja 50.000, bayar aja 10.000. Karena kalau orang gratis itu kurang menghargai. Tapi kalau yang namanya sudah keluarin duit, 50.000 sekali, saya bayar kan? Saudara jelas ya? Nah inilah sebenarnya yang mempengaruhi dinamika kita dengan Tuhan. Ketika kita berpikir keselamatan itu gratis, ya memang keselamatan itu gratis. Tapi gratisnya yang kita ambil, kita nggak hargai. Kita akan hidup sembarangan. Kita akan hidup semau gue. Saudara, yang saya bilang minggu lalu ketemu sepupu saya usia 83 tahun. Tapi masih sehat. Dia minumannya apa? Bukan air aqua dia minum. Dia minumnya apa? Arak. Di rumah duka dia bawa satu kantong saudara. Saya pikir isinya aqua. Ya botolnya aqua, casingnya. Isinya arak guys. Dia minumnya di depan saya. Nggak ada rasa berdosa. Lalu besoknya saya ajak Koko Cici, saya datang ke rumahnya. Karena ini sepupu memang ya cukup dekat gitu ya. Di rumahnya saudara, berapa dus itu isinya arak. Dan anaknya beliin. Nah saudara kalau kita punya konsep itu Pak, yang mabuk aja begini hidup kok. 83 tahun lagi. Jadi dia minum arak tuh kayak minum air putih aja. Mabuk, sehat kok. Nggak bisa. Ya, nggak bisa saudara. Tubuh orang tuh beda-beda. Ya, makanya orang kalau dia minum herbal ini dia sembuh. Kita belum tentu. Jadi pengalaman masing-masing. Bisa nangkap ya? Ya, saudara mesti cek tubuh saudara masing-masing. Saudara. Ya, kembali saya bilang nggak bisa. Jadi gratis itu bukan cuma-cuma. Gratis itu ada yang bayarin, Bapak Ibu. Ada yang bayarin. Ya, contoh Bapak Presiden kita kan menerapkan atas satu MBG. Makan bergizi gratis. Sekalipun ada plesetannya, makanan beracun gratis. Karena sumber beracun. Ya, kenapa? Karena udah gratis pun MBG pun dikorupsi. Sampai yang tukang bikinnya cuma dapatnya berapa? Ya, bisa dipotong gitu. Itu saudara. Apakah MBG itu betul-betul gratis? Mau tanya, gratis nggak? Enggak. Uangnya dari mana? Hah? Dari pajak rakyat. Yang bayar pajak. Dari pajak kita. Makanya bisa menjadi kesempatan ladang untuk korupsi. Karena ratusan triliun. Mungkin kalau berjalan itu berapa besar di situ, saudara. Saya dengar podcast Komjen. Ya, Komjen bilang apa? Kenapa ada program ini? Supaya apa? Supaya pemerintah masih tetap bisa memerintah hidup kita. Kita masih sadar. Jadi gratis itu bukan cuma-cuma. Gratis itu sudah ada yang bayarnya, saudara.
Sama dengan keselamatan. Keselamatan gratis, betul. Kita pernah dengar kata sola gratia. Pernah dengar kata sola gratia ya? Sola gratia itu artinya diselamatkan dengan cuma-cuma. Kata gratis itu dari asalnya kata gracia. Gracia itu gratis. Grace, anugerah ya. Itu asal kata apa? Mendapatkan kita kata gratis. Saudara. Tapi ingat, kalau sikap hati kita, saudara, senangnya cuman yang gratis, berarti saudara harus tanya, ini nggak benar di hati kita. Karena apa? Karena status kita itu kaya raya. Nah, kalau saya ngomong gini, saudara, belum tentu kita bisa terima. Enggak, Pak, saya masih susah. Kenyataannya saya masih susah. Iya, tapi saudara harus tahu status kita kaya raya. Kalau kita belum sadari itu, kita nggak akan bisa bermegah dalam Tuhan. Kenapa? Aku susah terus. Wah, kita akan berusaha untuk keluar terus dari kesusahan. Nanti kalau udah keluar dari kesusahan, kita kaya pun tetap aja loh roh miskinnya nempel. Tetap. Ya. Jadi saudara, di dunia ini tidak ada yang gratis. Saya awal dulu berpikir, waktu Deborah, anak sulung kuliah di satu perguruan tinggi, gratis beasiswa. Wah, senang banget. Saya cuma bayar formulir 150.000. Habis itu saya nggak bayar, asramanya nggak bayar 3 tahun, makannya disiapin, saudara. Uang sekolah nggak bayar. Saya pikir, wah keren banget saudara. Ya, karena masih punya ekspektasi dari hidup saya. Anak-anak saya harus S2 semua, itu ekspektasi. Saudara. Sekarang juga puji Tuhan, S2 juga saudara, sarjana sepeda. S2 juga. Tapi ternyata udah selesai, ada ikatan kerja, kontrak kerja. Kuliah 3 tahun, kontraknya juga 3 tahun. Wah. Ya, dia dapat gajinya tidak sesuai dengan guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain 100%, dia cuma dapat 50%. Dipotong, berarti kan sama aja. Kelihatannya dengarnya beasiswa. Beasiswa beneran enggak? Ya enggak. Betul enggak? Makanya selesai Juni kemarin, udah Dep, aku masuk toko. Papa juga butuh nih bagian admin ya, ngurus pajak semuanya, CV ini. Ya kamu masuk. Ada ya. Beasiswa, kesannya enggak bayar apapun, kesannya gratis. Tapi gratis kan? Enggak. Betul? Saudara, beberapa rumah duka, mungkin enggak semuanya saudara. Beberapa rumah duka itu ada fasilitas sosial. Ada. Bisa jadi yang meninggal itu nggak mampu, tuh ada fasilitas sosial. Ya, petinya disiapin, rumah dukanya disiapin 3 hari, 2 malam, terus kuburannya disiapin bro. Mau kremasi juga disiapin. Satu paket. Cuman bayarnya formalin sama kalau mau dibuang di laut, bootnya aja. Tapi kalau mau buang sendiri, berarti nggak usah bayar bootnya. Kan bisa buang sendiri. Atau titip. Titip misalnya dibuangin aja, kita nggak usah bayar. Gitu. Ada. Tapi pertanyaan saya, betul nggak gratis? Betul nggak? Sudah ada yang bayar belum? Sudah ada yang bayar. Sudah ada yang bayar. Siapa yang bayar? Orang-orang yang punya konsep agamawinya, saudara, kalau menolong orang mati itu pahalanya besar. Itu yang bayar. Ya. Jadi kita mesti melihat, enggak ada yang gratis. Termasuk keselamatan. Termasuk penebusan Yesus dalam hidup kita. Memang betul gratis. Tapi yuk kita mesti melihat bahwa apa? Yesus sudah membayarnya. Kalau Yesus sudah membayar begitu mahal buat kita, saudara, kita nggak sembarangan. Nah, anak kan pergi ke Korea, saudara. Sudah cerita minggu lalu mereka harusnya dapatnya cuma 2 tiket, saudara. Tapi yang nggak tahu apa itu hitungnya dari apa pertengahan bulan kemarin atau awal bulan kemarin saudara. Ya udah saya bilang saya bayar aja satunya biar mereka 3-3-nya pergi gitu ya. Tapi ternyata saudara tahu nggak dapatnya 4 free, nggak keluar uang 1 sen pun. Visa mereka yang urus, saudara, tiket mereka yang urus, hotel mereka yang urus, makan mereka yang urus lagi. Plusnya lagi saudara ada uang jajannya. Uang jajannya kemarin berapa? 200.000 won. Berarti kurang lebih 2,4 juta. Kan 12 rupiah ya. 2,4 juta saudara. Saya bilang, wow. Tapi pertanyaannya, saya ngomong sama anak-anak, betul gratis?
Betul gratis Kak? Enggak. Siapa yang bayar, Bro? Siapa? Yang bayar aslinya siapa? Bukan. Coba, ayo teliti dulu. Yang bayar aslinya siapa? Pembeli. Iya dong, bisa enggak? Kita mesti lihat akarnya dulu. Kayak tadi MBG tadi, bukan pemerintah yang bayar. Itu rakyat. Dari hasil pajak. Bisa enggak, saudara? Betul? Sama. Saya bilang sama anak-anak, kalau kamu tahu ini menghargai, wah. Jadi kamu perginya nggak malas, udah kumpul jam 7, nanti jam 7.15 baru kumpul. Kan nggak bisa ikut tur kan? Nggak bisa. Ya, kamu apa? Bukan nikmati perjalanannya maksud gitu, tapi apa? Rasa syukurmu kepada Tuhan. Kok bisa ya? Itu diaplikasikan dengan apa? Keselamatan yang Tuhan kasih buat kita. Wah, kok bisa ya seperti ini? Kok saya bisa nikmati seperti ini kan ya? Kok bisa ya? Kemarin istri khotbah di TIN, saudara. Saya tanya pertanyaan yang sama. Ya, Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang sempurna. Dia tidak butuh apapun lagi untuk merubah hidupnya. Saudara mau puji, nggak puji dia tetap Tuhan. Betul? Saudara mau doa, nggak doa, dia tetap Tuhan. Betul nggak? Dia nggak berubah kan? Pertanyaannya adalah, karena dia tidak butuh apapun, kenapa dia ciptakan ke kita? Ayo coba jawab. Sis Lilis, kenapa? Bro Gama, udah mikir. Kenapa Tuhan ciptakan kita? Tuhan kan maha sempurna. Tanpa kita pun kesempurnaannya nggak berubah. Kenapa tapi Tuhan ciptakan kita? Buat apa? Bingung kan? Bro Yesaya Martin. Untuk menyatakan dirinya. Loh, kalau dia untuk menyatakan dirinya berarti dia belum sempurna dong. Ya kan? Namanya dia udah sempurna. Dia nggak perlu apapun. Chris. Mendingan gue laundry deh. Apa? Bingung kan? Saya ambil jawaban anak dokter. Glenis jawabnya. Nggak ada gunanya. Bener loh. Glenis itu jawabnya itu deh. Di TIN baru minggu kemarin. Manusia nggak ada gunanya buat Tuhan. Tapi tentu jangan berhenti di situ. Tapi kenapa Tuhan ciptakan kita? Kenapa? Karena dia cinta sama kita. Itu harus nancep di dalam kehidupan kita. Saya orang yang paling dicintai Tuhan Yesus. Saya ini gak ada gunanya. Kan gak ada gunanya. Manusia kan gak ada gunanya. Manusia, kan gak ada satu manusia pun yang mencari Tuhan. Ada ayat kita berkata apa? Kerongkongan manusia itu hanya isinya bohong. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Tapi kok Tuhan mau ciptakan kita? Kenapa? Gak ada jawaban lain. Karena Tuhan mencintai kita. Jadi kita apa? Gratis itu bukan cuma-cuma. Saya bilang sama anak-anak, nikmati. Nikmati apa? Nikmati Tuhan. Oh, Tuhan bisa bawa kalian. Gak usah bayar apa-apa. Ya, saya kasih uang saku aja, masih balik modal bro. Saya titip uang saku sama debit master aja, jadi langsung transaksi kan. Nah, debit master ada masuk sih, cuma berapa aja. Kok bisa? Tapi saya bilang apa? Ada yang bayarin. Ya. Saya kasih contoh lagi gampang. Saya diundang sama Lausok Tiska. Pak, saya mau undang Bapak makan sama Ibu di rumah. Wah, dia masakin kesukaan saya. Yang saya makan gak banyak, satu piring. Kali kalau udah malam, setengah piring paling. Ya. Saya kalau gak pergi kemana-mana, jam makan saya itu jam 5, paling mentok jam 6. Kalau lagi di luar beda cerita. Tapi kalau udah balik pasti udah gitu. Pertanyaannya gini, apakah Lausok Tiska cuma masak hanya untuk berdua buat saya? Enggak kan? Betul enggak? Lausok Tiska akan masak yang berlimpah-limpah.
Yang saya makan saya kasih rupiah aja. Yang saya makan cuma 100.000 mungkin berdua. Tapi dia masak hari itu bisa 1 juta modalnya. Nggak bisa nangkap? Yang dia persiapkan itu lebih daripada yang saya butuhkan. Itulah Tuhan. Hanya untuk menyelamatkan Victor. Hanya untuk menyelamatkan saya, menyelamatkan pribadi kita saudara. Dia bergumul sampai mencucurkan darah keringatnya di Taman Getsemani. Saudara, itu puncaknya. Kalau kayu salib itu tinggal eksekusinya aja. Saudara. Tapi di Taman Getsemani itu. Saya bisa, kok bisa ya Tuhan mau mencintai saya? Kok bisa mau ya? Yang minggu kemarin saya saksikan koko saya di depan mata saya sendiri. Kok bisa Tuhan mencintai dia seperti ini ya? Secara dosa, secara badung banget lah. Saya mau cari dia aja gak ketemu. Dia cuma WA tinggal minta duit. Saya butuh duit gitu aja. Datang, saya bilang datang kita ngobrol. Enggak mau. Tapi bisa detik-detik terakhir itu bisa ketemu, saya bisa suapin dia makan. Tapi saya bisa beritakan tentang Yesus buat dia. Bagi saya, wow. Tuhan mencintai kamu loh, saya bilang. Keren. Keren kan? Dia cari pintu, buka pintu sana, buka pintu sini. Di alam rohnya capek lah dia. Saudara. Tapi waktu saya bilang, Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa lewat melalui aku, dia diselamatkan. Itu bisa langsung Yesus peluk. Saudara. Keren kan bagi saya. Betul gak? Ya. Ada satu lagi juga kan, loh Pak, Bapak mau apa yang terserah. Sama dokternya, mau disuntik mati juga boleh. Bagi saya, itu bukan perkataan yang keluar dari hati yang putus asa. Tapi apa? Hati yang sukacita ketemu kekasihnya. Gratis gak? Gratis. Tapi bukan cuma-cuma. Saya bilang bukan cuma-cuma berarti apa? Sudah ada yang bayar. Putus Kak, saya makan gratis. Tapi dibayarin kan? Ya, hati-hati saudara yang suka dengan gratis. Oh no, gratis, pergi ke sana gratis, naik mobil, wah gratis saya nggak perlu bayar apa. Betul kita nggak perlu bayar apa. Tapi coba kita telusuri, sudah ada yang bayarnya, pemiliknya yang bayar, pemilik hidup kita yang bayar, betul nggak? Hanya untuk 100.000 buat makan saya berdoa aja, tapi dia bisa keluarkan uang 1 juta untuk masakan yang ada itu, belum waktunya lagi, belum tenaganya lagi, dia kasihkan apa? Untuk menyiapkan itu buat saya. Sama dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mahal harganya. Tidak ternilai harganya. Ya, kalau begitu kita kan, wow. Saya kasih contoh berikutnya lagi. Samuel. Ya, Samuel sebelum sekolah atau pulang sekolah, kamu dikasih makan gak sama mama? Masih, kamu bayar gak? Hah? Enggak. Mama nagih enggak? Samuel, kamu udah makan pagi 5.000. Murah lah, nasi uduk juga. Nasi kucing 5.000. Oke. Pulang sekolah 10.000. Lebih banyak kamu makannya pulang sekolah. Ya. Malam 15.000. Lebih banyak lagi habis olahraga makannya banyak. Berarti 5.000, 10.000, 15.000. 30.000. Nanti ya kamu udah kerja, Samuel bayar ya. Mama tagih enggak? Enggak kan? Gratis kan? Gratis, ada yang bayar gak? Ada. Ada papa yang kerja. Dari pagi sampai sore, sampai malam baru pulang kerja. Kalau kamu bisa melihat gini, ini contoh anak aja. Kalau anak bisa melihat begini saudara, dia otomatis gak menghargai orang tuanya. Iya. Orang tua dulu saudara, mereka menjadi petani, mereka jadi pemburu saudara. Mereka bertaruh nyawa untuk dapat menghidupi anak-anaknya. Betul gak? Wah, saya bilang luar biasa. Papa saya pernah cerita, dia bilang gini, Tok, papa itu mulai kerja di usia 13 tahun. Belum menikah, dia udah mulai kerja usia 13 tahun. Ya, dari menikah
terus dia kerja terus saudara. Sampai terakhir ya saudara, dia berkebun. Gak pernah nganggur. Untuk apa? Demi kalian. Saya baru ingat, hebat ya. Kalau saya bisa ada saat ini saudara. Tidak terluputkan apa? Karena ada orang tua yang sudah mengerjakannya. Bukan gratis. Anggap ya. Ya, kalau Samuel nangkep ini, kira-kira mama suruh apapun, siap nggak? Hah? Siap dong. Sebelum disuruh udah siap kan? Karena apa? Wah, kok saya bisa ada karena ada mama papa. Sama kita aplikasikan di hidup kita dengan Tuhan. Kok saya bisa ada hari ini? Apalagi saudara yang pernah mungkin mengalami mati suri, saudara yang pernah mengalami operasi, kayaknya sadarnya butuh berapa lama saudara. Yang harusnya udah mati misalnya, kok ada? Saya sering ingatkan sama Jacob khususnya. Ya, bilang ingat, kamu aslinya sudah mati. Kalau kamu sudah mati, ingat, kamu jangan mau berusaha untuk apa? Eksistensi diri. Ya usah. Orang udah mati kok. Enggak. Orang udah mati mau didandanan gimana pun, masih dipanggil enggak? Bapak ini, ibu ini. Enggak kan? Gelar barunya apa? Almarhum. Almarhumah. Betul enggak? Sekaya apapun dia, enggak lagi disebut raja ini enggak lah. Almarhum, almarhumah kok. Title barunya. Bisa enggak? Jadi gratis itu bukan cuma-cuman. Kalau cuma-cuman kita enggak hargai. Pemberian-pemberian orang gratis itu kita enggak gratis kok. Kemudian aplikasi yang gampangnya. Kalau saudara dapat motor dari kantor atau mobil dari kantor. Itu aplikasi gampangnya. Saudara hargai enggak? Coba. Oh kantor punya kok udah biarin aja dia kejemur. Biarin aja dia rusak. Biarin aja kantor kok ada yang nanggung. Tapi coba punya sendiri. Beda kan? Ya, perawatannya beda, maintenance-nya semuanya beda. Kenapa? Punya sendiri. Karena kita anggap gratis. Tapi hari ini, kalau sikap hati kita berkata, oh enggak ada yang gratis kok. Enggak ada yang cuma-cuma kok. Semuanya apa? Semuanya sudah ada yang bayar. Termasuk apa? Keselamatanku. Mari kita lihat dua ayat ini dalam Efesus pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ayat 9 dan 10. Ayat 8 dan 9 maksud saya. Efesus pasal yang kedua ayat 8 dan 9 ya kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Kata pemberian Allah inilah gracia. Allah yang kasih buat kita tanpa kita ada usaha sedikit pun. Ini yang namanya grace. Ini yang namanya gracia. Ini yang namanya gratis. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan. Kemegahan kita jangan keluar dari diri sendiri. Tapi apa? Dari Tuhan. Kalau Paulus berkata apa? Aku bermegah karena kelemahanmu. Dia sombong kenapa? Karena Tuhan. Kita ini harusnya bersombong, bermegah itu karena Tuhan. Kok ada ya hidup yang seperti ini? Kok aku ini dicintai Tuhan luar biasa? Ya hidupku ini dahsyat. Aku ini kaya raya. Ya, tahu status kita terus. Kalau Mazmur berkata, ya kamu itu adalah Allah, anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita kan bukan hanya anak, kita kekasih. Kalau anak kami Bapak Ibu, dia buka kulkas, perlu izin nggak? Salomo perlu izin nggak? Nggak perlu kan? Salomo datang ke rumah saya buka kulkas, perlu izin? Enggak Pak, kan udah kenal Pak. Enggak kan? Anak saya mau buka kulkas dia bebas, betul. Dia mau cedok nasi dia nggak usah izin. Papa mama mau makan izin. Enggak? Mau masuk kamar aja izin nggak? Kayak izin. Kamis malam saya jemput mereka ya
Jam berapa ya? Sekitar jam 10:30. Saudara. Lapar nggak bro? Sis, lapar. Udah mamanya udah siapin makan, ngobrol-ngobrol sampai jam 12. Masih ngobrol loh di bawah itu. Udah papa udah ngantuk, papa tidur ya. Tapi jangan dikunci ya. Biasa kan saya kunci juga gitu. Jangan dikunci ya. Ya udah, kami udah tidur berdua. Mereka nggak tahu jam 2 apa jam 3 baru tidur. Gitu kan. Tapi apa? Bebas kan masuk kamar kami. Kenapa? Anak. Tapi kalau saudara bukan anak, saudara, jangankan masuk kamar kami. Mas buka kulkas aja harus izin. Pak, ada saucu nggak Pak? Tahu saucu? Babi panggang. Ada babi panggang nggak Pak? Minta izin Pak buka Pak. Ada pempek nggak Pak? Minta izin kan. Itulah status kita di dalam Tuhan. Kita ini anak-anak Allah yang maha tinggi, saudara. Kita bebas. Masalahnya apa? Ya itu tadi, mental tadi. Saya bilang sikap hati kita. Sikap hati apa? Yang inginnya gratis, yang inginnya bansos, saudara. Ya, kemarin saya baca satu berita. Ya, di kota Bengkulu, saudara. Pihak dari pemerintah, saudara, yang dapat bansos, saudara, mereka tempel depan rumahnya stiker keluarga miskin. Iya, ditempel. Jadi supaya gampang ditempel. Stiker keluarga miskin, ditempel. Warna merah gitu, saudara. Ya, saudara tahu? Setelah dicek-cek, saudara, dari 15 juta dapat bansosnya. Nggak tahu seluruh Indonesia atau apa, saudara. Yang mengundurkan diri 2 juta. Gara-gara apa? Tidak mau ditempel stiker keluarga miskin. Alias malu. Masa kita harus seperti itu dulu? Ayo. Jangan. Ini makanya kembali sikap hati kita. Coba konser semalam yang Blackpink, saudara. Free, saudara. Gak free aja belasan juta. Saya gak tahu tiket paling mahalnya berapa. Orang berani bayar. Betul gak? Apalagi free. Bukan buat 100.000, kalau yang datang 500.000 juta. Bayar aja orang datang. Ya, kita nggak perlu bayar keselamatan. Kita tidak perlu mencucurkan darah. Kita cuma dibilang apa? Percaya. Padahal percaya kita juga masih bohong kan. Sudah tahu bohong kan? Ya, mau dijelasin percaya itu gimana? Ibrani 11 ayat 1. Coba bingung gak? Percaya itu apa? Melihat tanpa melihat. Gimana? Kan gak bisa. Bisa bilang, hebat Tuhan. Mengajarkan kita hari ini. Gratis itu bukan cuma-cuman. Ada yang bayarin. MBG ada yang bayarin. Pajak dari rakyat. Saya bilang kemarin, mereka pergi ke Korea, ada yang bayarin apa? Pembeli kok yang bayarin. Bukan pabrik. Kalau kita lihat kesannya pabrik kan yang bayarin kan. Bukan, kan pembeli. Ya, coba kalau nggak ada pembeli. Pabrik nggak bisa berbuat apa-apa kok. Dia kan dapat keuntungannya dari pembeli, bukan penjual. Beda-beda lagi kan. Bisa nangkap? Jadi kita mesti lihat benang merahnya. Sama dengan hidup kita. Kok saya ada ya hari ini ya? Ya betul tadi saya bilang ada papa mama. Sama ada papa mama yang pelihara. Tapi tarik lagi, lebih lagi dasarnya apa? Karena Yesus yang mencintai saya. Sehingga apa? Kita akan hargai. Kalau kita akan hargai, saudara, sembarangan gak dengan tubuh kita? Yang sepupu saya tadi, anaknya pernah bilang, pernah mabuk om. Lagi pertemuan keluarga, dia nge-gym terus, ya, mabuk. Ya, teler. Harus diangkat ke mobilnya. Kalau dia teler gitu, saudara ngomongnya udah sembarangan. Kalau orang Batak bilang, sau ciu cuy. Apa namanya? Lupa saya. Ngomongnya, apa? Ngeracau. Nah, bahasa Indonesia aja ya. Ya, ngeracau. Ngelantur. Ya, ngelantur ya gitu ya. Kalau bahasa Bangkanya kayak sau ciu cuy. Kayak gitu. Pokoknya ngaco ngomong gitu ya. Ada aja bahannya. Apalagi yang diomongin ayat lagi. Gimana? Kristen di masalahnya James. Dia Kristen. Dia tahu ayat.
Makanya istrinya bilang, tolong dong injilin dia supaya dia bertobat. Kayak koko kamu bertobat. Saya bilang bukan saya. Bukan. Anugerah Tuhan Yesus. Ini namanya gracia. Bukan saya. Nangkep. Tapi kan istrinya maunya cepet. Kenapa? Udah bohwat. Nah, saya bilang kamu bohwat, anaknya stokin berapa dus. Dia dengan bangganya nunjukin, tuh lihat berapa dus tuh. Stok saya beberapa minggu. Sehat loh badannya loh. Usia 83 tahun bro. Sehat. Tapi kan gak bisa jadi ukuran saya bilang tadi. Ya, gratis itu bukan cuma-cuma. Tuhan sudah bayar. 1 Petrus 1 ayat 18-19 berkata apa? Kamu telah tahu. Ia telah menebus kamu dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu wariskan dari nenek moyang. Bukan dari emas dan perak. Tapi apa? Dengan darahnya sendiri. Kalau kita tahu itu kita akan bilang hari ini, Tuhan terima kasih. Aku mau menghargai karyamu. Menghargai cintamu. Menghargai pribadimu. Aku tidak mau hidup sembarangan. Saya tidak bilang kita hidup dengan agamawi ya. Enggak. Tapi hidup dengan cinta. Harus semuanya hidup dengan cinta. Ponakan saya tanya karena ada tugas sekolah dari anaknya yang SMP. Dibilang saya gini, Om, ada pertanyaan nih, boleh enggak mendoakan roh orang mati? Nah, itu pertanyaan menjebak kan? Betul enggak? Lalu saya bilang saya enggak mau lewat WA. Kalau lewat WA susah menjelaskannya juga, nanti bisa miskomunikasi saya bilang itu. Oke kita lewat telepon aja. Nah, tapi sebelum saya ngomong gini, kamu singkirkan dulu konsep agama ya, agama Kristennya singkirkan dulu. Kalau itu nggak disingkirkan, kamu pasti udah ngeblok. Ya, karena konsep orang Kristen tidak boleh mendoakan orang mati. Iya betul saya bilang. Kita nggak doakan orang mati saudara. Tapi apa? Saya bilang kita bisa beritakan kabar baik buat dia. Dia tanya ayatnya di mana? Oh, orang Kristen butuh ayat ternyata. Kalau ada ayat kayaknya, wah ini ada peneguhan. Saya bilang kamu baca aja 1 Petrus 3, 18-19. Waktu Yesus mati, saudara, pertanyaannya, rohnya di mana selama 3 hari? Di mana? Dia bangkit kan hari ketiga. 3 hari itu rohnya di mana? Siapa yang bisa jawab? Supermarket? Di mana? Di mana ya saya? Alam maut. 1 Petrus 3, 18-19 itu jelas berkata, dia turun ke dunia orang mati, ke alam maut untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik kepada roh-roh orang mati yang mati zaman Nuh. Tapi kalau kita udah pakai konsep ini, susah saya bilang. Contohnya misalnya Lazarus yang miskin sama yang orang kaya itu. Itu kan ada pemisahan, betul gak? Tolong dong, suruh dia tusukin lidah saya tetes saja. Kan gak ada kan? Jangan ambil ayat itu. Jangan, makanya konsep rohani harus buang dulu. Roh agamawi kamu harus buang dulu. Ya, kita ini yang membuat kita tidak ketemu Tuhan, kenapa? Karena kita dibatasi dengan roh agama Kristen kita. Itu yang membatasi kita. Makanya Tuhan sedang bawa kita apa? Keluar dari roh agamawi. Apa? Kita hidup dengan naluri rohani. Beda. Tapi hebat nih ponakan saya. Nangkep. Ya udah saya bilang cukup. Tapi kalau kamu kasih jawaban gitu, anak kamu kasih jawaban pasti salah kok. Pasti salah. Lalu saya cerita satu kasus. Satu kali istri saya dapat penglihatan seorang ibu gembala. Kami kenal ibu gembala ini. Dia udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi dalam penglihatan tuh dia minta pertolongan. Dia ada di mana? Di neraka. Aneh ya? Jangan aneh, ini realita. Ibu gembala yang tahu firman, yang khotbah, tapi ada di neraka. Kenapa? Karena dia sakit hati sama suaminya yang selingkuh. Jadi matinya tuh mati sakit hati. Lalu istri saya ngomong ini, gimana nih Pak? Si ini minta pertolongan. Oh gampang, saya bilang udah. Kasih Yesus. Good news, kabar baik itu siapa? Yesus. Injil itu siapa? Yesus sendiri.
Cepat loh saudara. Waktu diberitakan tentang Yesus saudara, wah dia cepat nyambut saudara, itu pindah. Pindah dari api neraka atau pindah langsung bersama dengan Yesus. Dia bilang, kita mesti lepas dulu. Kalau Bapak Ibu gak lepas, kalau saya gak lepas, saya bilang saya ini dapat anugerah loh. Kenapa? Saya lebih banyak konsep rohaninya soalnya. Soal kitab yang saya pelajari itu banyak masuk sini saudara. Tapi saya bilang terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan lepaskan, bebaskan. Sehingga apa? Kita bisa melihat alam roh itu luas sekali. Makanya di persekutuan kan kita banyak ngomong alam roh, saudara. Manifestasinya begini, misalnya contohnya Bapak Ibu, susah tidur. Atau sering mimpi orang mati. Jangan ditafsirkan, oh udah mau cepat mati nih. Kan udah ketemunya orang mati terus, jangan tafsirkan gitu. Coba kita cek dulu batinnya gimana, kita cek dulu rohnya gimana. Saudara. Ya, orang-orang yang sebenarnya kita semua dikasih karunia kan. Ya kalau istri saya dapat. Bagi saya wow luar biasa. Ya kalau kemana-mana saya udah tanya dia dulu. Kamu lihat alam rohnya gimana? Oh dia begini ya. Itu loh Grace. Jadi saya tinggal datang tinggal ngomong. Kan saya tukang ngomong. Ya kan? Saya cuma ngomong-ngomong dong. Sampai, kok Bapak tahu enggak? Tapi apa? Tuhannya udah kasih tahu dulu. Saudara, ya jelas ya. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, gratis itu bukan cuma-cuma. Ya. Sehingga kita punya sikap hati menghargai Tuhan. Kok ada ya hidup seperti ini ya? Kok Tuhan saya masih ada hari ini Minggu 2 November 2025 ini. Ini anugerah Tuhan. Ini cinta Tuhan buat saya Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku mau menikmati Engkau. Ya. Keluar dari mental miskin, keluar dari mental ingin gratis terus saudara. Keluar itu biar Tuhan yang mengerjakannya dalam hidup kita semua. Tuhan berkati. Saya undang kita bagi berdiri bersama-sama yuk. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan membuang dosa kita. Tuhan tidak ingat-ingat setitik pun dosa kita Bapak Ibu. Kita hanya buka hati untuk percaya, menyambut dan menerima Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat gracia yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Sekali lagi yuk katakan, sejauh timur dari barat, Tuhan Yesus membuang dosaku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
tapi kasih-Mu jauh lebih besar, cinta-Mu jauh lebih besar. Dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Kami bersyukur buat grace, buat anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami siap untuk menikmati cinta-Mu lebih lagi. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.